Dan saudara, jenazah korban penembakan di Malaysia Rabu kemarin tiba di tanah air. Tidak lama setelah jenazah tiba di rumah duka, langsung dimakamkan keluarga di dekat rumah korban. Jenazah WNI korban penembakan di Malaysia tiba di tanah air melalui Pekanbaru, Riau. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di Pulau Rukat, Bengkalis, Riau. Penyerahan jenazah dilakukan oleh PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Saat penyerahan jenazah, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan telah meminta investigasi menyeluruh ke pemerintah Malaysia, yakni soal klaim Malaysia yang menyebut WNI melakukan penyerangan. Usai memberi keterangan soal kronologi kejadian, Kemlu juga menyebut akan terus mendampingi korban luka. Kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use. Rabu malam, jenazah Basri, korban penembakan aparat Malaysia, tiba di rumah duka di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tak lama setelah jenazah korban tiba, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman dekat rumah korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini kita telah terhubung dengan adik kandung korban warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan oleh aparat maritim Malaysia di Riau atau Bengkalis, Riau. Untuk saat ini kami telah terhubung dengan adik korban bernama Azrai. Selamat siang Pak Azra. Halo, selamat siang. Halo, siang. Ya, Pak Azra, kami dari Kompas TV turut berduka dan prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda untuk saat ini. Pak Azra, untuk saat ini bagaimana kemarin proses dari pemulangan korban dan juga pemakaman, apa saja yang telah diberikan bantuan oleh pihak-pihak dan otoritas terkait hingga saat ini? Proses pemulangan jenazah alhamdulillah sudah sampai ke tempat almarhum, dan lalu setelah itu langsung kami kabur dan berbuatan keluarga yang dijalankan alhamdulillah dari kementerian di pusat dan juga PP3. Oke Pak Azra, boleh minta sedikit untuk handphone atau alat perangkat komunikasinya didekatkan dengan lebih dekat lagi? Ya, siang Pak Azra. Siang. Ya, Pak Azra, proses pemakaman sudah berlangsung dan sebelumnya juga sudah ada bantuan. Saat ini seperti apa komunikasi dengan pihak Pemda ataupun juga dengan pihak Kemlu untuk terkait dengan proses hukum yang tengah berjalan? Bisa diulang Pak, coba diulang kembali. Coba diulang kembali Pak. Oke, untuk saat ini keluarga tentu prihatin dengan peristiwa yang terjadi. Sebelumnya bisa diceritakan Pak Basri ini atau korban sebelumnya meninggalkan wilayah atau meninggalkan rumah kemudian bekerja di Malaysia sejak kapan Pak? Korban nama Basri saudara kami ini meninggalkan kampung halamannya, diperhitungkan di dalam 2 bulan sampai 4 bulan yang lalu. Keberadaan pergian itu memang sangat tidak diketahui oleh keluarganya karena beliau adalah seorang pencari pekerjaan kehidupan sana sini tidak diketahui
Karena dia hidup sendirian di rumah, anak keluarganya Sudah jauh berkeluarga. di sisi orang tuanya, Pak. Pak Basri ini usia berapa kalau boleh tahu, Pak? 50 tahun betul? Kalau dalam kiraan 54 tahun, Pak. 58 tahun. Terakhir berkomunikasi 54. Oh 54, oke. Terakhir berkomunikasi dengan Pak Basri sejak kapan, Pak? Saat berada di Malaysia? Untuk terakhir ini memang tidak ada istilahnya komunikasi yang dekat, tidak ada langsung. Pokoknya dalam sekitar 4 bulan yang lalu itu keberangkatan dia pun tidak diketahui oleh keluarga. Siapa yang diikutinya, kemana arah kerjanya, apa pekerjaannya, kita pun sangat tidak mengetahui dengan secara rinci dan akurat. Tapi sebelumnya pernah bepergian juga ke Malaysia yang Bapak ketahui? Oh, beliau ini banyak misalnya untuk mencari kehidupan tuh tempat-tempat dia mencari kehidupan kan, di mana ada saudara, di situ dia mencari pekerjaan, rumah itu pelintung, ke pasir, rupat. Jadi inilah yang tidak bisa ditentukan pekerjaan positifnya itu yang menetap. Oke. Kalau bolak-balik ke Malaysia itu memang dia mungkin ada peluang yang tertentu, mungkin bisa jadi berangkat, bisa jadi enggak gitu, kadang istirahat gitu. Artinya ada relasi atau kerabat juga di sana, begitu maksudnya Pak Azra? Relasi dan kerabat ini yang tidak ketahui sama sekali, relasi apakah pekerjaannya, kerabat siapakah yang diikutinya, itu sangat tidak diketahui kepadanya. Itu saja. Berdasarkan mungkin cerita atau sepengetahuan Bapak dan keluarga selama ini, bila bepergian ke Malaysia itu bekerja sebagai apa, Pak? Itu saya katakan tadi sebenarnya di awal. Pekerjaan dia sangat tidak kita ketahui. Kerja apakah dia, dengan siapakah dia bekerja, tidak diketahui. Itu. Kalau dia mungkin bekerja di sana sebagai kuli bangunan, dia ketemu pekerjaannya sebagai kuli buruh tani, ya buruh tani. Untuk saat ini Pak Basri tinggal sendiri dan anak-anak mereka seperti apa sebenarnya untuk mengetahui bahwa bapaknya juga bekerja di Malaysia? Untuk pengetahuan anak terhadap orang tuanya sangat tidak dekat sekali, Pak. Karena anak-anak ini merantau berlainan daerah, Pak. Satu ada yang di Rohil, satu ada yang di Pekanbaru. Jadi tidak tentu kehidupan orang tuanya, sangat tidak diketahui, tidak koneksi di dalam berinteraksi keluarga dia sendiri. Nah, untuk bepergian ke Malaysia sendiri kan tentu membutuhkan biaya. Apakah Bapak mengetahui biaya dari mana dan kemudian Pak Basri kemudian bisa berangkat dan kemudian mencoba peruntungan di Malaysia? Sangat sekali yang itulah yang tidak bisa kita ketahui, apakah dia berangkat itu mempunyai biaya, apakah enggak, apakah ada pinjam biaya, tidak tahu sama sekali. Yang penting dia sana sini bisa dia bekerja, mungkin ada relasi kawan, itu pun tidak kita ketahui. Pinjamkah dia untuk sebagai transportasi kan gitu. Terakhir berkomunikasi sekitar 3 atau 4 bulan lalu, apa saja cerita yang sempat dikomunikasikan kepada Bapak? Mungkin kabarkah atau apa? Komunikasi itu 3-4 bulan lalu itu tidak ada komunikasi, Pak. Tahu-taunya saudara ini udah meninggalkan tempat gitu aja, Pak. Mana dia berangkatnya kita tidak ketahui persis keberadaan keberangkatan dia itu, Pak. Kita tahu seperti ini kabarnya. Untuk saat ini Bapak tentu mengetahui ada juga 4 warga negara Indonesia lainnya yang menjadi korban penembakan oleh aparat maritim Malaysia. Apakah Bapak juga mengetahui siapa saja mereka dan juga apakah juga memiliki keterkaitan atau mengenal setidaknya dari wilayah tempat tinggal Bapak saat ini? Untuk temannya atau kawannya satu Malangan ini saya nggak mengetahui, Pak, siapakah orangnya, di mana kau tempatnya, nggak tahu saya, Pak. Nggak pernah saya ketahui itu. Terakhir ini memang dugaan penembakan oleh aparat maritim Malaysia ini berlebihan dan kemudian menyebabkan Bapak Basri ini menjadi korban penembakan. Lalu seperti apa harapan keluarga terutama menuntut keadilan dan apa saja yang telah diupayakan oleh tim pendampingan hukum yang sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga? Begini, Pak, kalau soal
kematian kami ini terima, karena kematian itu adalah suratan hidupnya dari Yang Maha Kuasa. Kami sudah menerimanya dia. Kedatangan yang penting pihak keluarga dan masyarakat wajib ataupun harus kembali ke tempat tinggalnya berdomisili di mana tumpah darah lahirnya. Lalu kami bisa menyelenggarakan bersama untuk dimakamkan di tempat asli dia di mana dia tinggal. Dan juga harapan kami juga keluarga seperti hal yang terjadi sedemikian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh APM Malaysia ini, ketika kita tahu siapakah yang pelakunya, kita harap pihak pemerintah di negara kita kalau sudah memang ada fasilitas seperti ini, hukum yang menindaklanjuti di pusat, kementerian pusat, daerah, BP3 MI daerah ikut turut andil untuk menyelesaikan menjadi mus. Kami dari keluarga ingin ini diusut, Pak. Ini boleh tindak lanjut terhadap korban yang kami rasakan saat ini. Baik kita harapkan pengusutan tuntas dan juga memenuhi rasa keadilan bagi keluarga, dan sekali lagi kami ucapkan prihatin dan juga turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi pada keluarga Anda. Terima kasih Bapak Azrai, adik dari korban penembakan di Malaysia.